Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk teman-teman semua. Kembali lagi ya dengan saya Mila, marketing dari Accurate. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Accurate Desktop varian Deluxe Edition dengan materi cost center atau biasa disebut pusat biaya. Nah, teman-teman, untuk mengefisienkan waktu di sini langsung aja ke dashboard awal dari Accurate Desktop itu sendiri. Sudah tertampil di sini dari fitur-fiturnya sendiri. Ini bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan teman-teman. Nah, di sini saya juga udah siapkan format Excel yang nantinya bakal kita simulasikan pada kesempatan malam kali ini. Di sini ada nama pemasok, terus nama proyek. Proyeknya ada 3 teman-teman. Di sini ada pameran Bandung, pameran Jakarta, dan pameran Surabaya. Lalu di sini ada harga beli barangnya, di sini kuantitas beli barangnya, di sini ada harga jual barangnya, dan ada kuantitas jual barang. Oke, di sini juga ada nama-nama akun. Di sini ada penjualan, COGS, biaya iklan, biaya transportasi, dan ada labanya. Di sini pameran Bandung untuk nominalnya seperti ini, Jakarta seperti ini, dan Surabaya seperti ini. Dan ini untuk totalnya, teman-teman. Oke, kita langsung aja ke Accurate-nya lagi. Nah, di sini teman-teman harus melakukan persiapan terlebih dahulu ke frekuensi, lalu di sini ke fitur. Setelah itu untuk biaya dan laba terpusatnya jangan lupa dicentang. Nah, ini saya sudah pengaturan dari awal ya, sudah setting awal. Jadi saya sudah centang tadi, centang aja teman-teman, lalu oke. Nah, setelah itu teman-teman harus membuat yang namanya proyek. Di mana untuk membuatnya di sini di daftar lalu ada proyek. Setelah itu ke proyek lagi. Nah, di sini untuk proyek-proyeknya juga sudah saya input sebelumnya. Untuk menambahkan proyek barunya gimana? Di sini ada tulisan baru. Nah, pilih general. Nah, di sini tinggal masukkan untuk nama proyek yang teman-teman sedang jalankan. Lalu bisa simpan dan tutup atau simpan dan baru jika ada proyek lagi yang ingin ditambahkan. Oke, baik teman-teman. Kalau untuk persiapannya sudah selesai, untuk penginputannya di sini kita ya melakukan yang namanya pembelian barang terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan pembelian barang tentunya kita harus mempunyai namanya item barang. Sini di persediaan kita lihat untuk barangnya yang kita punya di sini tidak menampilkan barang ya. Nah, di sini sudah saya input juga sebelumnya, ada martabak telur. Kuantitasnya masih 0 karena kita belum melakukan yang namanya pembelian barang. Nah, langsung aja kita ke simulasinya untuk pembelian barangnya. Di sini ke pembelian, lalu langsung ke faktur aja, teman-teman. Di sini masukkan nama vendornya, bisa vendor umum atau vendor yang udah ditambahkan oleh teman-teman sebelumnya. Di sini misalnya saya tambahkan untuk vendor yang udah saya input, Mila Solehah saya sendiri. Nah, di sini untuk nomor invoice-nya harus diisi ya teman-teman, misalnya 001. Setelah itu, lalu di sini untuk itemnya kita pilih telur. Nah, untuk harganya sesuai yang di Excel ya teman-teman di sini. Oke, ini untuk harga belinya dan ini kuantitas belinya. Kita langsung aja untuk ke penginputannya sebentar. Kuantitasnya kita beli 10 dengan harga 1.500. Lalu untuk proyek mana? Untuk proyek Bandung. Setelah itu enter. Enter lalu yang kedua kita pilih lagi martabak telur. Untuk kuantitasnya seperti yang di Excel tadi ada 20. Untuk harganya sama 1.500. Setelah itu untuk proyek Jakarta. Setelah itu enter, kita tambahkan lagi yang terakhir martabak telur. Kuantitasnya 15 ya teman-teman. Nah, untuk harganya tetap sama 1.500. Lalu untuk proyeknya kita untuk proyek mana?
untuk proyek Surabaya. Oke, sudah, lalu kita simpan dan tutup. Nah, untuk item barangnya sudah kita lakukan proses pembelian, teman-teman. Di sini kita bisa lihat daftar, lalu ke pembelian, sebentar daftar, lalu pembelian. Nah, di sini teman-teman bisa lihat faktur pembeliannya. Nah, kita perbarui. Nah, ini sudah ada nama pemasoknya Mila dan untuk nilai bayarnya belum ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat untuk rinciannya. Seperti itu. Oke, lalu selanjutnya kita lihat dari sisi laporannya. Kita lihat laporan, lalu di sini daftar laporan, kita lihat proyek. Di sini kita lihat faktur pembelian. Oh, mohon maaf, kita lihat untuk laba ruginya ya, teman-teman. Kita lihat laba rugi per proyek atau sesuai kebutuhan aja ya, teman-teman. Sesuai apa yang ingin dilihat karena untuk laporannya sudah tersedia. Nah, seperti ini. Oke, sebentar. Oke, teman-teman, untuk melihat nominal di laporannya, kita harus centang pameran-pameran ini dulu ya, karena tadi kita melakukan transaksi atas pameran-pameran ini. Nah, di sini sudah terlihat untuk laba rugi per proyeknya. Nah, ini kuantitasnya masih 0. Pendapatan jumlah. Lalu kita coba lakukan yang namanya penjualan, teman-teman. Kita ke penjualan, lalu kita langsung aja lakuin yang namanya faktur penjualan. Setelah itu kita masukkan untuk pelanggannya, misalnya pelanggan umum. Kita isi aja di sini item barangnya yang dijual apa aja, misalnya sesuai yang di Excel tadi ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk ini kan harga beli, kuantitas beli dan harga beli. Nah, di sini untuk harga jual dan kuantitas jual langsung aja kita isikan untuk harganya sama 3.000 semua. Untuk kuantitasnya 10, 20 dan 15. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Kita di sini isikan untuk kuantitasnya. Untuk nama barangnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Martabak telur. Nah, setelah itu sebentar untuk kuantitasnya kita isi sesuai yang di Excel tadi. 10, harganya 3.000. Lalu untuk proyek mana? Bandung. Lalu setelah itu enter. Tambahkan lagi, teman-teman. Nah, untuk jumlah yang dibelinya tadi 20. 3.000. Lalu untuk pameran mana? Jakarta. Setelah itu tambahkan lagi seperti tadi. Ini 15. Harganya tetap 3.000. Untuk pameran Surabaya. Setelah itu kita simpan dan tutup, teman-teman. Oke, di sini untuk laba ruginya kita lihat lagi. Nah, sudah tertera, teman-teman. Di sini ada penjualan sebesar 30.000.
Dan harga pokok penjualannya di sini juga udah tertera, teman-teman. Pokoknya semua yang teman-teman butuhkan di laporan di sini sudah bisa ya. Karena di sini bisa di custom juga untuk misalnya kebutuhan pengen diliatin pameran Bandung doang nih, bisa teman-teman. Nah, selanjutnya gimana? Pastinya di setiap yang namanya perusahaan itu pasti mengeluarkan yang namanya beban-beban. Nah, gimana untuk cara inputnya? Di sini kan sudah ada tadi untuk simulasinya. Misalnya sekarang kita keluarkan yang namanya biaya iklan. 4.000 pameran Jakarta, 4.000 pameran Bandung, 4.000 pameran Surabaya untuk biaya iklannya. Nah, kita coba simulasikan ya. Ke accurate-nya lagi di sini ke yang namanya cash and bank. Lalu ke pembayaran. Setelah itu kita isi dari misalnya kas besar. Misalnya pembayaran untuk keterangannya biaya iklan. Nah, di sini teman-teman cari untuk akunnya iklan, biaya iklan. Setelah itu tinggal di-save berapa biaya iklannya tadi 4.000. 4.000 untuk departemen mana? Untuk oke, sebentar. Mohon maaf, untuk proyek mana teman-teman di sini bisa isi Bandung. Lalu selanjutnya biaya iklan lagi. Untuk biaya iklannya masih 4.000. Untuk proyek Jakarta, lalu enter lagi. Iklan masih 4.000. Nanti untuk Surabaya. Nah, seperti itu. Kita simpan dan tutup. Oke, ininya harus dikalkulasikan dulu ya, teman-teman. Nah, sudah dikalkulasikan. Di sini tinggal simpan dan tutup. Oke, sudah selesai. Kita lihat lagi untuk laporan laba ruginya. Di sini kita perbarui. Nah, sudah tertera untuk biaya iklan di sini. Rp4.000 per masing-masing proyek. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk di Accurate sendiri sudah sangat mudah untuk cara penginputannya. Walaupun kita tidak berbackground accounting. Jadi setiap orang bisa melakukan transaksi atau menginput apapun sesuai kebutuhan di perusahaannya di Accurate Online. Kurang lebihnya seperti itu. Saya Mina Solehah pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.